Kakak ipar datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan ginekologi, duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mulai menanggalkan pakaiannya. Siapa sangka yang bertugas hari ini adalah adik iparnya sendiri. Meskipun di depan dokter dan pasien tidak ada perbedaan gender, tetapi melihat kakak iparnya sendiri melepaskan pakaiannya di depan, adik iparnya mau tidak mau merasa sedikit canggung. Jadi untuk menghindari kecurigaan, pria muda itu meminta kepala departemennya untuk datang dan memeriksanya. Tolong lepas pakaianmu. Aku akan memeriksamu dengan baik. Buka bajumu. Tidak mau. Bagaimana aku bisa memeriksamu kalau kamu tidak mau membuka bajumu? Sebagai seorang dokter, terlepas dari pria, wanita, tua atau muda, selama mereka pasien, di mata kami, semua orang sama. Jika kamu khawatir aku akan mengambil keuntungan darimu, kamu bisa mencari dokter wanita lain. Karena kakak ipar sedang melakukan pemeriksaan untuk pertama kalinya, berpikir mungkin semua dokter kandungan seperti ini, apalagi barusan di depan adik iparnya. Dia tidak malu sama sekali. Jika dia berpura-pura malu lagi, aku khawatir itu akan membuat adik ipar di luar sana semakin malu. Jadi dia menggertakkan giginya dan menyetujui permintaan kepala departemen. Jangan khawatir, setelah aku memeriksamu dengan baik, aku akan menemukan penyakitnya dan meresepkan obat untukmu. Aku jamin kamu akan melahirkan 2 bayi tahun depan. Bagus sekali. Kalau begitu aku serahkan padamu, dokter. Sementara itu, adik ipar di luar pintu, mendengar arti tersirat dari kata-kata kepala departemen, benar-benar tidak tahan lagi, berlari masuk dengan marah, menendang kepala departemen ke dinding, kemudian bergegas dan memukuli. Kepala departemen yang tidak bermoral itu habis-habisan. Melihat pemandangan ini, kakak ipar bergegas untuk menghentikannya, karena adik iparnya melakukan ini, tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tetapi juga mungkin menghadapi tuntutan hukum. Tetapi kakak ipar tidak tahu, adik iparnya telah menganggapnya sebagai dewi sejak kecil, untuk melindungi kakak iparnya, bahkan jika dia harus masuk penjara, dia bersedia. Tetapi pria muda itu tidak tahu, perlindungannya yang tidak disengaja terhadap kakak iparnya, juga membuat kakak iparnya menerima pesan yang salah. Kalau begitu, jangan. Bisakah kamu membantu kakak ipar memeriksakan tubuhnya? Tentu saja bisa. Jangan. Lalu bagaimana cara memeriksanya? Kain wol. Jangan, seorang dokter tidak boleh menghindari kecurigaan. Aku mengerti maksudmu. Hei, kakak ipar, pemeriksaan tidak perlu melepas pakaian. Kamu, letakkan tanganmu di sini. Jangan, bagaimana kondisi tubuhku? Tubuhmu tidak sakit. Tidak sakit. Jangan, apa kamu salah periksa? Periksa lagi. Kalau tidak, aku akan melepas pakaianku juga, kakak ipar. Bolehkah aku meletakkan tanganku di perutmu? Hei, jangan salah paham, aku hanya ingin memeriksanya lebih akurat. Apa yang perlu disalahpahami? Silakan periksa. Jangan, bagaimana situasinya? Aku berani memastikan bahwa tubuhmu tidak sakit. Tidak sakit, lalu kenapa aku tidak bisa punya anak? Kakak ipar, soal punya anak ini, bukan hanya kamu yang memutuskan. Jangan, sebaiknya kita pulang saja. Kakak ipar, apa kamu punya masalah? Tidak ada. Melihat kakak iparnya tampak sedih, hati pria muda itu terasa sakit seperti teriris pisau. Untuk menghibur kakak iparnya, pria muda itu bahkan mengeluarkan seluruh gajinya yang baru saja diterimanya hari ini, dan memberikan semuanya kepada kakak iparnya. Jangan, apa yang kamu lakukan? Tapi kenapa pria muda itu begitu baik kepada kakak iparnya? Ternyata kakak iparnya juga orang yang bernasib malang. Pada hari pernikahannya, suaminya mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan untuk menjemputnya, menyebabkan lumpuh di bagian bawah tubuhnya, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan kehilangan kemampuan untuk meneruskan garis keturunan. Bahkan kerudung merah di hari pernikahannya dibuka oleh pria muda itu. Daripada mengatakan bahwa dia dan suaminya hanya suami istri dalam nama saja, lebih baik dikatakan bahwa adik iparnya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Seiring berjalannya waktu, kakak ipar tidak tahan lagi tekanan ekonomi untuk mengobati kaki suaminya. Suaminya juga sangat menyadari bahwa dia telah menganiaya istrinya selama bertahun-tahun. Melihat istrinya yang masih muda menjanda hidup-hidup, dan melihat adik laki-lakinya yang pengertian, saat ini,
Di dalam hati kakak laki-laki tertua, juga muncul pikiran yang berani. Hari ini, keluarga itu bermaksud makan bersama dengan gembira. Siapa sangka kakak iparnya menerima telepon dari orang asing, merusak kehidupan damai yang seharusnya mereka miliki. Halo, siapa ini? Xia, apa kamu tidak mengenali suaraku? Sun Fu, bos perusahaan Zengda, apakah kamu lupa? Ada apa kamu mencariku? Berpura-pura bodoh, hal yang kubicarakan denganmu. Bagaimana kau sudah memikirkannya, selama kamu mengikutiku? Satu rumah, satu mobil, ditambah 300.000 uang tunai. Jadi bagaimana? Jadi, bagaimana kalau kau pertimbangkan? Dasar wanita jalang, aku sudah lama menginginkanmu. Kali ini aku benar-benar mengeluarkan banyak uang. Kuharap kau tidak menolak tawaranku. Jangan, ada yang mencariku. Aku akan menjawab telepon dulu. Kamu ngobrol baik-baik dengan kakak Siang. Baiklah, kakak ipar. Silakan lanjutkan. Kakak Siang, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Jangan. Kamu berumur 23 tahun sekarang, kan? Ah, sudah jadi pria dewasa. Bagaimana, kakak Siang? Kamu mengatakan itu. Bukankah orang tumbuh dewasa? Kakak Siang, ini kakinya patah, pikirannya jadi terpelintir. Juga punya pikiran tentang pria. Lihat. Pria dewasa juga harus menikah. Punya pacar. Kakak Siang, keadaan keluargaku. Apa kamu tidak tahu? Keluarga kami sangat miskin. Gadis mana yang mau melirikku? Memang sih, kamu tampan. Tapi keluargamu miskin. Lihat sekarang. Dalam radius 10 li 8 siang, adakah wanita yang mau melirikmu? Kukira. Seumur hidupmu, kamu akan melajang seumur hidupmu. Sekarang menikah harus beli mobil beli rumah, dan masih ada mahar puluhan ribu yuan. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Menurutmu, bagaimana penampilan kakak iparmu, Kak Siang? Kakak ipar tentu saja orang baik, cantik juga. Itu diakui oleh seluruh desa saat kamu menikahi kakak ipar. Betapa banyak orang yang iri setengah mati. Kamu juga menganggap kakak iparmu cantik, kan? Hei, jangan. Aku akan bersujud padamu. Jangan, kamu harus membantuku, demi kebaikan masa lalu. Tolong bantu aku. Hei, Kak Siang. Kalau ada yang ingin dikatakan, berdirilah dan bicaralah. Tidak bisa. Kamu adalah saudaraku, seperti adik kandungku sendiri. Kamu harus membantuku. Aku akan bersujud padamu. Hei, Kak Siang, berjanjilah padaku. Kak Siang, apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku. Kamu juga tahu keadaanku. Selain uang, apapun yang bisa kubantu, aku pasti akan membantu. Ah, ini bukan masalah uang. Aku ingin bercerai dengan kakak iparmu, dan membiarkannya menikah lagi denganmu. Kak Siang, apa yang kamu bicarakan? Xia adalah istrimu. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu terluka. Pikiranmu juga kacau. Jangan, kamu tidak mengerti. Kamu dengar telepon tadi. Kakak iparmu cantik. Di luar sana banyak pria yang menginginkannya. Cepat atau lambat dia akan meninggalkanku. Tapi aku tidak menyalahkannya. Dia telah merawatku selama bertahun-tahun. Aku sangat berterima kasih. Lalu kenapa kamu masih mengatakan itu? Tapi aku bukan hanya beban. Aku juga tidak bisa memberinya keturunan. Aku orang yang tidak berguna. Aku brengsek yang tidak berguna. Kamu tahu. Jangan. Kakak iparmu masih muda, biarkan dia menjanda seumur hidupnya. Tidak ada tapi-tapian. Aku mengenalmu. Kamu baik hati. Bahkan jika suatu hari kakak iparmu bercerai denganku, dia tidak akan peduli padaku. Dengan begitu aku akan merasa puas. Jangan. Kamu tidak bisa hanya melihat kakak iparmu diambil oleh pria lain. Kak Siang. Selama kita bisa menemukan ginseng berusia 100 tahun, penyakitmu tidak hanya akan sembuh. Tetapi kamu juga bisa punya anak seperti pria lainnya. Tapi, Kak Siang, percayalah padaku. Jika aku tidak bisa menemukan ginseng berusia 100 tahun, aku akan menyetujuimu.
Tapi untuk saat ini, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu lagi. Saudara baikku, aku benar-benar tidak salah menilai dirimu. Ayo duduk. Kalian sedang membicarakan apa? Begitu gembira. Tidak ada. Tidak ada. Oh ya. Jangan datang jauh-jauh. Sudah larut malam, kita tidak bisa membiarkannya tidur di luar, jadi malam ini tidur di sini saja. Sepertinya tidak terlalu baik. Tidak bisa. Tidak bisa, Kak Siang. Dan kakak ipar baik padaku. Aku tidak bisa melakukan hal sebejat itu. Bukankah itu hanya ginseng berusia 100 tahun? Tidak berguna. Jangan-jangan itu bohong. Lupakan saja. Lupakan saja. Besok aku akan pergi ke gunung untuk mencoba keberuntunganku. Dengan kemampuanku saat ini, menjelajahi seluruh gunung, itu tidak akan jadi masalah. Jangan bersuara. Kalau teriak lagi, aku akan menoreh wajahmu. Dan aku akan memotong lidahmu. Ini ternyata CEO wanita perusahaan jamu di kabupaten kita, Zhao Men. Kali ini kita berdua beruntung haha. Ku dengar Zhao Men ini dan bupati kita memiliki kesepakatan bisnis. Pasti ada banyak uang di mobil. Uang ini, kita bisa bersenang-senang sepuasnya. Dan dia, kita ikat dia di gunung yang dalam. Kita rantai dia dengan rantai anjing. Saat itu kita akan bersenang-senang.